Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan ke-6 ini kita sudah masuk bab baru ya, bab yang keempat atau KD 3.4, yaitu tentang gerak lurus. Ini kita awali dari kita membahas jarak, perpindahan, kemudian kelajuan dan kecepatan. Jadi kalian harus paham betul apa itu jarak, perpindahan. Jadi ada perbedaannya nanti antara jarak dengan perpindahan. Kemudian antara kelajuan dan kecepatan. Lah, bagaimana kira-kira perbedaannya? Jadi dilihat nih ya. Kalau sebenarnya pengertian dari jarak itu sendiri adalah seluruh panjang lintasan yang ditempuh. Jadi ibarat seseorang anak ketika dia berjalan mengelilingi lapangan 10 kali, maka selama 10 kali putaran itu semua yang sudah dilewati itu kita jumlahkan. Itu yang kita sebut dengan jarak. Jadi sepanjang jalan yang sudah dilewati itu ditotal semua tanpa memperhatikan arahnya. Semua tetap kita hitung. Mau dia berbelok 3 kali, 4 kali, semua lintasan yang sudah dilewati semuanya dihitung. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi atau kedudukan. Caranya mencarinya bagaimana? Kita cukup melihat awal anak tersebut bergerak dan akhir dari anak tersebut bergerak. Berarti awal mulai bergerak sampai berhentinya di mana. Kita tarik garis lurus, maka itu yang kita sebut dengan perpindahan. Sebagai contoh ini, misal ini ya. Ini ada seorang anak berjalan dari A menuju B. Kemudian dari B menuju C. Misal, dari A ke B itu adalah 3 meter, kemudian B ke C-nya itu adalah 4 meter. Kalau yang ditanyakan itu adalah jarak, jarak itu merupakan besaran skalar ya, tidak memperhatikan arah. Simbolnya S saja, karena bukan vektor, maka kita tidak perlu memberi tanda khusus, cukup S saja jarak. Kita hitung sepanjang lintasan yang ditempuh. Dari A ke B dia menempuh 3 meter. Kemudian B ke C menempuh 4 meter. Totalnya berapa? 3 ditambah 4. Berarti jarak yang ditempuh adalah 3 meter ditambah 4. Ini berapa nilainya? 7 meter. Oh, berarti jarak yang ditempuh anak adalah 7 meter. Nah, apa yang membedakan dengan perpindahan? Kalau perpindahan, lihat, ini kebetulan saya membuatnya seperti ini ya, dan untuk soal nanti tidak harus selalu seperti ini kebetulan hanya contoh saja. Untuk perpindahannya bagaimana? Dari A ke C. Posisi awal dia mulai bergerak adalah A. Posisi akhirnya adalah C. Berarti dari A ke C ini kita tarik garis lurus. Kita tarik garis lurus, seret, seperti ini ya. Kebetulan ini siku-siku, maka pindahnya itu adalah A ke C. Kalau jarak tadi semua lintasan yang ditempuh. Sekarang pindahnya lihat posisi awal, lihat posisi akhir, tarik garis lurus. Pindahnya dari A ke C. Jadi dia tidak mau tahu dia mau muter berapa kali. Yang penting posisi awalnya A, posisi akhirnya C. Berarti dia pindah dari A ke C. Seperti itu ya. Besarnya berapa? Kalau ditanya besarnya, kebetulan ini segitiganya siku-siku. Maka kita bisa mencarinya dengan teorema Pitagoras. Berarti besarnya perpindahan besarnya ya, atau kita sebut S boleh, kita kasih tanda seperti ini karena untuk membedakan dengan S-nya jarak. Kalau jarak itu adalah besaran skalar, dia tidak punya arah, hanya S saja. Sedangkan perpindahan itu adalah besaran vektor, kita kasih strip di atasnya untuk membedakan antara jarak dengan perpindahan. Kebetulan ini bisa kita selesaikan dengan mencari panjangnya AC ini dengan teorema Pitagoras. Dari AC sisi miringnya ini ya. Berarti akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Akar berapa ini? AB-nya adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ketemulah berapa ini? Akar dari 9 ditambah dengan 16. Berarti akar dari 25. Akar 25 berapa? 5. Nah, kalau yang ditanyakan jarak,
dia ketemunya 7 karena panjang lintasan yang ditempuh total yang sudah dilewati adalah 7 meter. Tetapi kalau yang ditanyakan perpindahan, dia kan hanya ringkasan posisi. Jadi lihat posisi awal, posisi akhir, tarik garis lurus tanpa memperhatikan arahnya. Jadi ini ya, tanpa memperhatikan mau dia belok 5 kali, 10 kali, yang penting lihat posisi awalnya dia mau berangkat di mana, tujuan akhirnya mana. Tarik garis lurus. Dia muter ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu baru ke C, nggak masalah. Tetap ini. Posisi awal, posisi akhir, tarik garis. Itu yang kita sebut dengan perpindahan. Oke, kira-kira paham ya? Kemudian ini pasangannya ya. Jadi antara jarak dengan perpindahan kalian harus tahu persis cara membedakannya. Jadi kalau jarak, panjang lintasan, seluruh panjang lintasan yang ditempuh, perpindahan, perubahan posisi atau kedudukan. Jadi untuk penjelasannya seperti contoh yang saya berikan itu. Nah, sekarang pasangan yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang nih, kelajuan dan kecepatan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya agak rancu sekali. Kalau kita melihat ketika kalian naik sepeda motor, nah, biasanya ada yang menanyakan kecepatanmu berapa gitu. Kalian cukup lihat di speedometer, di situ akan muncul 60 km per jam. Sebenarnya itu kecepatan atau kelajuan kalau dilihat seperti itu? Itu bukan kecepatan ya, itu adalah kelajuan. Karena speedometer itu dia tidak tahu arah, dia hanya menghitung berapa panjang yang ditempuh per waktunya. Kebetulan itu panjangnya kilometer, waktunya jam. Oh, ternyata dalam 1 jam menempuh 60 km, maka kecepatannya adalah 60 km per jam. Mau kamu belok berapa kali pun dia kan tidak tahu. Jadi itu makanya yang bisa diukur oleh speedometer itu bukan kecepatan tetapi kelajuan. Bahasa Inggrisnya speed ya. Kalau kecepatan adalah velocity. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi kalau di speedometer itu adalah speed, kelajuannya. Nah, ini kalau dilihat ini adalah pasangannya. Jadi untuk kelajuan ini pasangannya jarak, untuk kecepatan pasangannya perpindahan. Paling gampang kalau kelajuan ini kan sama-sama besaran skalar, paling mudah untuk mengingatnya ya jarak per waktu. Nah, kalau untuk kecepatan ini untuk mengingatnya yang paling mudah adalah perpindahan yang ditempuh setiap satu satuan waktu. Perpindahan per waktu. W ya ini ya, per waktu, perpindahan yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Jadi kalau mengingatnya adalah gampang, kalau kelajuan itu jarak tiap satu satuan waktu. Kalau kecepatan adalah perpindahan per satu satuan waktu. Jadi kalau yang atas ini adalah besaran skalar, kita menyebutnya V saja. Kalau yang bawah besaran vektor, kita kasih tanda strip nih. Karena kebetulan ini pasangannya adalah perpindahan vektor, kecepatan juga vektor. Jarak skalar, kelajuan juga skalar. Aplikasi penerapan pada soalnya bagaimana? Aplikasi penerapan pada soalnya nanti seperti ini ya. Nanti bisa kalian catat nanti. Jadi silakan setiap pertemuan kalian ringkas buat catatan yang rapi. Jadi ketika kalian mengikuti penilaian harian akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Oke, sekarang ini masih kembali ke contoh yang pertama tadi. Ada seorang anak berjalan dari A ke B sejauh 3 meter, B ke C-nya 4 meter. Jika waktu dari A berjalan dari A ke B-nya itu 2 sekon, berarti jalan ini selama sepanjang 3 meter ini butuh waktu 2 sekon. Kemudian dari B ke C itu ternyata juga waktunya sama 2 sekon. Maka kalian bisa menentukan jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nah, dari sini nanti kalian akan global, akan tahu perbedaan jarak dengan perpindahan bagaimana, kelajuan dan kecepatan bagaimana. Oke, kita awali dari jarak. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk jarak itu adalah seluruh lintasan yang ditempuh. Dari A ke B, 3. B ke C, 4. Total berapa? 7. Sudah dibahas di awal tadi ya.
Kemudian untuk perpindahan, lihat posisi awalnya A, posisi akhirnya C, tarik garis lurus, seret, seperti ini. Kebetulan ini sisi miring, kita cari dengan Pitagoras tadi ya. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini tadi sama dengan ketemunya 5. Oh, ini 5 meter. Kita lanjut. Sekarang kelajuan. Kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Waktunya, waktu total dari A ke B, B ke C. Totalnya berapa ini? 2 sekon ditambah 2 sekon. Jadi selama proses dari A sampai C itu butuh waktu 4 sekon. Berarti ini total T-nya adalah 4. Maka ini S yang dipakai adalah jarak. Ingat ya, jarak. S per T. Masukkan angka. Ini saya jajar aja ya, tapi nanti ketika kalian mengerjakan jangan dijejer karena ini saya hanya ngepaskan dengan ukuran kertasnya. Nanti lanjut bawahnya gitu. S-nya jaraknya adalah 7 per 4. 7 per 4. Kalau didesimalkan berapa ini? 1,75 ya, 1,75. 3 per 4 kan 0,75. 1,75 ini meter per sekon. Oke, apa bedanya dengan kecepatan sekarang? Bedanya dengan kecepatan itu di sini. Kalau yang kelajuan itu yang kita pakai adalah jarak. Kalau yang kecepatan yang kita pakai adalah perpindahan pasangannya. Perpindahan. Ini S per T. S-nya adalah S yang vektor. Yang vektor apa? Ya perpindahan. Berarti ini adalah 5 per, kalau waktunya tetap sama. Selama proses entah itu dia jarak yang ditempuh atau besar perpindahannya kan sama-sama butuh waktu 4 sekon. 4, 5 per 4. Satuannya adalah meter per sekon. 5 per 4 kalau didesimalkan itu adalah 1,25 meter per sekon. Kalau yang atas 1,75 meter per sekon. Oke. Sekarang kalian sudah saya jelaskan ya. Jadi kalian insya Allah sudah paham. Nanti untuk tugasnya langsung dikerjakan hari ini juga dan jangan ditunda. Jadi tidak ada pengulangan ataupun remedial tugas. Jadi belajar bertanggung jawab dan tetap semangat. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.